Tugas kelompok agenda 1, video analisis isu kontemporer, pengampu materi Gadis Melani Rusli SH, Angkatan 59, kelompok 2. Selamat menonton. Suatu pagi yang cerah, Baim berpapasan dengan Andi di jalan. Hai Andi, mau kemana? Yuk bareng sama aku. Baim, aku mau ke kantor klien nih. Aku jalan aja, deket kok. Kelihatannya kamu mobil baru ya? Makmur dong berarti semenjak jadi PNS. Ya lumayan lah Andi, dari hasil kerjaan selama ini. Hehe. Ya udah, aku duluan ya kalau gitu. Oke Baim, yuk. Keesokan harinya, Andi berkumpul dengan teman-teman di rumah Nai. Lina, baru sampai juga. Hei Andi, iya nih kirain udah telat. Sepertinya yang lain udah di dalam tuh. Ya udah, yuk kita masuk Lin. Yuk Andi, semua. Sorry kita telat ya. Santai aja guys, masih ada yang belum datang juga kok si Baim tuh. Iya. Anyway, kemarin pagi aku berpapasan sama Baim. Waktu aku mau ketemu klien. Iya, kita udah lama nih nggak ketemu Baim kan. Sepertinya dia sibuk sekali cari duit. Kemarin aku lihat Baim pakai mobil baru. Gile, banyak juga duit dari PNS ya. Kemarin di story Instagram sih dia lagi meriksa dinas-dinas gitu. Dia tag juga pas party ultah pemberian kado dari rekan-rekannya gitu. Cakep-cakep, mahal kayaknya. Kalian tahu nggak kalau pemberian hadiah itu termasuk gratifikasi loh? Gratifikasi, kan bisa aja rekannya emang baik mau kasih hadiah, Nay. Oh iya ya, emang apa aja sih yang termasuk tindakan korupsi, Nay? Ini aku jelasin ya korupsi itu gimana. Nah, korupsi itu biasanya tindakan pejabat publik, politisi maupun pegawai negeri yang secara nggak wajar dan tidak legal untuk menyalahgunakan kepercayaan publik dan mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan kesempatan ataupun sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Undang-undang yang mengatur tentang ini nomor 20 tahun 2001. Jadi di situ ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Dan dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Terus kalau gratifikasi itu gimana? Nah, itu sering terjadi pada pegawai negeri dan juga penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Tentuan itu 10 juta atau lebih, tapi dibuktikan kalau itu bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi. Terus yang kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi itu termasuk suap dan dibuktikan oleh penuntut umum. Gratifikasi itu termasuk apa aja? Ya, pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya. Seluruh pemberian gratifikasi termasuk yang diterima di dalam ataupun luar negeri, baik yang menggunakan sarana elektronik ataupun tidak. Banyak tahu kasus korupsi PNS yang terjadi. Lihat aja nih beritanya. KPK panggil Bupati Lampung. Terus PNS Taji Rohadi yang sampai 11,5 M. KPK tuntut Puput. Aduh, parah deh. Sanksinya gimana nih? Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terima gratifikasi, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tuh paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Tapi ketentuan ini nggak berlaku ya. Kalau penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal dia terima gratifikasi tersebut. Terus PNS gimana? Ya udah pasti dipecat. Makanya kita harus terapkan nilai-nilai anti korupsi dengan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Soalnya kita ini PNS berbakti untuk negeri. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang gratifikasi. Sebagai ASN kita perlu mengingatkan teman kita ya. Iya benar, jangan sampai si Baim kena. Hus, udah, buyar. Yuk, lanjut makannya. Suatu sore, Sam bertemu dengan Caca yang sedang duduk santai di taman. Ada Caca, lagi santai nih di taman. Hai Sam, iya nih lagi mau menikmati udara segar di taman sambil baca-baca. Kamu ngapain Sam? Iya nih Ca, jalan santai aja, sekalian olahraga. Tuh ada Tia juga. Hai guys, pada di sini semua.
Kebetulan nih Tia, aku tadi lagi jalan santai, ketemu Caca di sini. Kalian lihat berita di Instagram nggak kemarin? Si Boy kena tangkep. Nggak lihat, Ca. Udah lama juga gak dengar kabar sejak lulus kuliah. Emang dia kenapa? Kok ditangkap? Teman-teman PNS kita jauh penempatannya, susah meet up-nya nih. Aku juga kaget bacanya, si Boy ketangkep di bar pakai narkoba. Nih beritanya. Ya ampun, kok bisa sih? Emang dia pakai narkoba apa? Iya bener, narkoba ini kan banyak jenisnya. Karir dia sayang sekali ya. Narkoba ini parah sih, udah merambat hampir di semua kalangan. Mana ya? Sanksi kalau PNS pakai narkoba? Di berita bilangnya gimana, Ca? Benar, siapa tahu dia mengkonsumsi narkoba untuk pemulih kesehatan. Kan banyak tuh artis di berita gitu. Biar kita nggak salah persepsi, aku bahas deh narkoba ini yang gimana. Iya, Ca, kamu kan dokter juga. Jelasin dong biar kita nambah ilmu kita. Menurut undang-undang, narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 1 digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu. Narkotika golongan 2 menjadi alternatif pengobatan terakhir. Nah, narkotika golongan 3 memiliki manfaat seperti golongan 2, tetapi tidak berpotensi ketergantungan. Narkotika ada 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis sintetis. Jenis ini biasanya pengolahannya rumit karena dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Jenis yang kedua yaitu semi-sintetis. Pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi. Nah, jenis yang ketiga yaitu jenis alami. Contohnya ganja dan koka yang bisa langsung digunakan. Nah, ini contoh-contoh kasus narkoba di sekeliling kita. BNN tangkap 5 butir narkoba di Medan, 5.000 butir ekstasi disita. Ada juga kasus PNS di Sub DKI yang jadi kurir narkoba diberhentikan dengan tidak hormat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi loh dan bisa menyebabkan kematian. Menurut pasal 127 Undang-Undang Narkotika, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 dipenjara paling lama 4 tahun, golongan 2 dipenjara paling lama 2 tahun, dan golongan 3 dipenjara paling lama 1 tahun. Nah, bagi PNS yang menggunakan narkoba akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, yaitu PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Oleh karena itu, untuk setiap PNS harus ikut aktif melawan narkoba dan tetap hidup sehat. Nah, jadi gitu teman-teman, kita harus saling mengingatkan sekitar kita supaya tidak terjerat dengan narkoba ya. Iya bener, serem ya kalau udah kena. Udah mau hujan nih, langit udah mendung, cabut yuk. Iya, yuk.